Oke, yuk kita bahas topik yang lagi rame banget. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, dan julukannya yang nempel banget, Gubernur Konten. Sejak awal menjabat, gaya kepemimpinannya yang super aktif di media sosial itu, wah, benar-benar jadi perdebatan panas di mana-mana. Nah, yang bikin heboh, julukan ini tuh bukan datang dari netizen iseng loh, tapi justru dilontarkan sama sesama gubernur, Rudi Masud dari Kalimantan Timur, dan itu di acara resmi bareng DPR. Sejak saat itu, boom, sebutan gubernur konten langsung viral dan jadi omongan satu negara. Jadi, ini nih pertanyaan besarnya yang mau kita kupas tuntas. Apakah kita lagi nonton sebuah gaya kepemimpinan baru yang cocok buat zaman sekarang? Atau ini cuma strategi pinter buat bangun citra demi kepentingan politik jangka panjang? Yuk kita lihat barang-barang buktinya. Tentu aja, julukan ini kan nggak muncul dari ruang hampa. Cuma dalam beberapa bulan pertama, Gubernur Deddy Mulyadi ini langsung lempar beberapa wacana kebijakan yang super kontroversial. Dan ya, jelas, langsung jadi santapan empuk media sosial. Dan coba deh bayangin, semua ini kejadiannya cepet banget. Mulai dari aksinya yang nangis di puncak, terus bikin satgas anti preman, sampai usulan yang bikin geger kayak ngirim anak ke barak militer, dan vasektomi wajib buat penerima bansos. Setiap langkahnya ini langsung jadi polemik. Dan pastinya jadi konten viral. Oke, sekarang kita dengerin dulu nih dari sisi gubernurnya sendiri. Gimana sih tanggapannya soal dicap gubernur konten? Ternyata alasannya cukup praktis. Jadi, pas ditanya soal julukan itu, Kang Deddy punya jawaban yang to the point. Dia bilang konten-konten di media sosialnya itu justru cara dia buat hemat anggaran iklan Pemprov Jawa Barat. Menurut dia, ini murni soal efisiensi. Biar lebih kebayang, kita lihat angkanya deh. Anggaran buat kerjasama media yang tadinya sampai 50 miliar rupiah setahun, sekarang dipotong habis-habisan jadi cuma 3 miliar. Gila kan? Ini argumen penghematan yang kuat banget. Tapi pertanyaannya, apa benar cuma itu tujuannya? Nah, disinilah para ahli mulai masuk. Mereka ngelihatnya beda. Ada motif lain katanya, di balik semua keriuhan ini. Mereka menyebutnya sebagai investasi politik jangka panjang. Data dari Monash University Indonesia ini nunjukin sesuatu yang menarik banget. Coba perhatiin deh, reaksi emosi netizen. Yang paling tinggi itu bukan senang, tapi justru muak dan marah. Nah, menurut para ahli, ini bukan kegagalan. Justru ini tanda suksesnya strategi gaduh. Sengaja bikin ribut supaya namanya terus jadi pusat perhatian. Jadi, apa sih investasi politik itu? Gampangnya gini, menurut pakar komunikasi politik Kunto Adiwibowo, ini adalah cara menggunakan media buat membangun brand pribadi. Tujuannya bukan buat sekarang aja, tapi sebagai tabungan politik buat masa depan. Entah itu buat maju lagi jadi gubernur, atau bahkan buat level yang lebih tinggi. Dan bukan cuma satu ahli yang ngomong gitu. Kunto Adiwibowo belak-belakan bilang, ini investasi politik buat target RI1. Ika Idris menyoroti taktiknya yang suka ngelempar isu setengah matang, cuma buat mancing keributan. Terus, ada Deddy Bajuri yang khawatir, ini malah bikin citra pemimpin yang one-man show. Oke, kita udah dengar dari para ahli. Sekarang gimana kata orang-orang yang paling ngerasain langsung? Ya, masyarakat Jawa Barat sendiri. Dan ternyata suaranya benar-benar kebelah. Di satu sisi ada yang pro, kayak Ibu Dini, yang nganggap ini cara yang modern dan efektif. Tapi di sisi lain ada juga yang kontra, kayak Ibu Novi, yang maunya pemimpin itu kerja nyata di lapangan, bukan sibuk di medsos. Ini nunjukin banget betapa masyarakat terbelah, antara yang ngelihat ini inovasi, dan yang nganggap ini cuma pencitraan. Jadi setelah dengar semua sisi, dari gubernurnya, para ahli, sampai masyarakat, kita bisa lihat fenomena gubernur konten ini dari dua sudut pandang yang bertolak belakang. Apakah ini gaya pemerintahan baru atau murni investasi politik? Jadi inilah inti perdebatannya. Di satu sisi, ada yang bilang ini gaya pemerintahan baru yang responsif, transparan, dan hemat. Tapi di sisi lain, argumennya adalah ini semua cuma investasi politik buat bangun brand, menciptakan citra one-man show, dan yang paling bahaya, bisa mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya. Nah, ini yang jadi kekhawatiran para pengkritik. Di tengah semua hebohnya konten viral, Jawa Barat itu masih punya PR besar. Angka kemiskinan yang tinggi, masalah tata ruang, pabrik-pabrik yang pindah, sampai akses pendidikan. Pertanyaannya, jangan-jangan karena terlalu fokus sama konten, masalah-masalah gede ini jadi terabaikan. Ujung-ujungnya, pertanyaannya balik lagi ke sini. Kita sedang melihat seorang pemimpin inovatif yang pakai cara-cara modern buat melayani warganya, atau kita cuma nonton seorang politisi influencer yang lagi sibuk membangun brand untuk ambisi pribadinya. Dan ini pertanyaan terakhir buat kita semua sih. Di zaman serba digital kayak sekarang, di mana citra dan konten jadi raja, gimana caranya kita sebagai warga bisa bedain
mana pemimpin yang beneran kerja, dan mana yang cuma jago bikin konten? Jawabannya mungkin bakal nentuin arah kepemimpinan di negara kita ke depannya.